Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguatkan dua murid Emmaus yang putus asa, kehilangan pengharapan, sejak mengalami bahwa Engkau mati di kayu salib. Engkau menyertai mereka dalam perjalanan mereka pulang ke kampung dan menguatkan kembali dengan pengharapan yang baru, sehingga mereka kembali bersatu dengan para murid-Mu. Semoga kami Kau kuatkan di saat-saat kami mengalami duka cita, kecemasan, kebingungan, kehilangan pengharapan, karena Engkau selalu menyertai kami, menjadi sumber kekuatan kami, terutama di dalam Ekaristi Suci. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, penampakan Yesus kepada para murid dalam perjalanan ke Emmaus menanggapi keinginan hati yang berduka dalam memahami penderitaan. Yesus bertemu dengan kedua temannya dalam pengalaman yang sama tentang ketakutan dan kurangnya iman, lalu membahas bagaimana kematian Yesus dan skandal salib telah membunuh harapan di dalam diri mereka. Situasi ini dialami komunitas Kristen awal yang dianiaya dan juga kesulitan dari banyak orang sampai hari ini yang percaya kepada Kristus. Yesus mendekati kita dan berjalan bersama kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengikuti teladan Yesus, kita perlu dekat dengan jiwa-jiwa yang menderita di jalan kita dan belajar mendengarkan realitas mereka, merasakan masalah mereka, hingga kita mampu membantu mereka melihat realitas kehidupan ini dari perspektif iman. Inilah salah satu pesan yang bisa kita lakukan berdasarkan kisah Injil pada hari ini. Lebih dari segalanya, kita diajak untuk percaya bahwa Yesus selalu hadir setiap saat dengan sabar menanti kita, dan Yesus menyambut kita. Inilah pengalaman yang kita rindukan setiap kali kita berdoa. Mungkin kita memulai doa itu dengan harapan dan kerinduan dalam kesendirian, bahkan dengan keputusasaan. Namun, kita membutuhkan ilham ilahinya yang meneguhkan dan menyertai kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diundang untuk datang kepada Yesus, membuka seluruh beban hidup kita, dan saat itulah
Yesus meneguhkan kita, membuka mata kita, menjernihkan jiwa kita, melihat rencana Allah yang terindah di dalam kehidupan kita, kendatipun prosesnya melalui pengalaman-pengalaman yang berat, sulit, bahkan tak dapat kita mengerti dengan pikiran kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi keterbukaan untuk senantiasa mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, dan kita pun dimampukan untuk menghadirkan penghiburan Kristus kepada siapapun yang membutuhkan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat Yesus hidup di dalam diri kita, kita dibangkitkan, mampu menatap masa depan yang lebih cerah dan bukan dengan wajah duka dan bermuram durja. Ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan dilebur menjadi iman, harapan, dan cinta. Perjumpaan dengan Kristus membuat kita mengalami hidup yang berkelimpahan dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam